Sebanyak 1.168 siswa-siswi di SMA Negeri 12 Padang dengan khidmat mengikuti kegiatan hari pertama, hari sekolah, upacara bendera yang digelar di halaman sekolah. Sisa lumpur masih tergenang di sekolah, namun ribuan siswa dan guru tetap semangat. Sebelumnya, sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang terdampak bencana banjir bandang sejak 25 November lalu dan kembali diterjang banjir susulan pada Jumat kemarin. Sebelumnya, siswa dan guru melakukan gotong royong membersihkan sekolah dari genangan material lumpur. Jalan menuju SMA Negeri 2 Meredu yang berada di Desa Menasah Bimerah 2, Pidijaya masih dipenuhi lumpur tebal. Kondisi ini membuat sebagian guru dan siswa tidak berani melintasi karena membahayakan keselamatan. Seluruh bangunan sekolah masih berlumpur tebal akibat banjir bandang. Meja, kursi, dan perlengkapan belajar mengajar tak bisa lagi digunakan. Akibatnya, proses belajar mengajar dipindahkan ke bawah tenda darurat yang didirikan di depan sekolah. Ratusan anggota TNI BKO dari Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan bersama siswa dan guru SMA 2 Pesangan Biren terus melakukan pembersihan sejumlah ruang kelas dari lumpur sampah sisa banjir. Pembersihan difokuskan pada pengangkatan lumpur yang mengendap di ruang kelas dan halaman sekolah. Hingga saat ini tersebar di 15 titik untuk pembersihan sekolah yang masih tertimbun lumpur. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Pidijaya dan Biren Aceh, tim iNews melaporkan. Sementara itu, hari pertama masuk kerja setelah libur panjang Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Jakarta kembali padat. Kemacetan terjadi di kawasan Gatot Subroto yang mengarah ke kawasan Mampang, Kuningan, Menteng, Semanggi, dan juga Selipi. Seiring aktivitas perkantoran dan sekolah yang mulai berjalan normal. Kemacetan arus lalu lintas terlihat di jam-jam berangkat kerja pada pagi hari, terutama di ruas jalan utama dan akses menuju pusat bisnis. Berlakuan kontraflow sejak pagi diberlakukan guna mengurai kepadatan dan kemacetan. Tak hanya itu, halte Transjakarta dan juga stasiun LRT juga dipadati para penumpang. Ya pemirsa, suasana hari pertama masuk kerja setelah libur Natal dan Tahun Baru 2026 nampaknya mulai terasa. Karena saat ini saya sedang berada di salah satu jembatan penyeberangan di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Nah, berdasarkan pantauan kami di sini, kendaraan mulai cukup memadati area kawasan Gatot Subroto. Sejak pukul 6:30 pagi, tepatnya di belakang saya saat ini, arah Mampang, Kuningan, Menteng, maupun Semanggi, yang mengarah ke kawasan perkantoran ini mulai dipadati volume kendaraan. Meski padat, arus lalu lintas ini masih terus berjalan dan belum terjadi penumpukan yang begitu besar. Nah, dibuat juga di jalan ini yaitu kontraflow untuk melerai kemacetan di hari pertama kembali masuk ke kantor. Melalui jembatan penyeberangan ini juga tadi masyarakat mulai banyak menggunakan transportasi umum. Salah satunya halte Transjakarta yang mulai dipadati oleh penumpang dan juga pengguna LRT. Kepadatan penumpang pengguna transportasi umum ini merupakan imbas dari masuknya hari pertama kantor setelah libur Natal dan Tahun Baru 2026. Dari Jakarta, Indira Utomo, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita awali Sindo siang dari kemacetan panjang terjadi di sejumlah ruas jalan pada hari pertama kerja pasca libur Natal dan Tahun Baru. Salah satunya di ruas tol dalam kota serta arteri MT Haryono dan Basuki Rahmat. Kemacetan akibat meningkatnya volume kendaraan terjadi pada Senin pagi. Beginilah kondisi kemacetan panjang yang terjadi pada pertama kerja pasca libur panjang Natal dan Tahun Baru Senin pagi. Kemacetan panjang di Jalan Basuki Rahmat dari arah Duren Sawit menuju Kasablanka. Kendaraan hanya bisa melintas dengan kecepatan 5 hingga 10 km perjalanan, namun arah sebaliknya lancar.
Kemacetan juga terlihat di ruas Jalan Cawang, MT Haryono, Jakarta Timur, mengarah Pancoran dan Gatot Subroto. Sejumlah kendaraan baik roda 2 dan roda 4 terlihat memadati ruas jalan tersebut. Selain di ruas jalan arteri, kemacetan juga terlihat di ruas tol dalam kota dari arah Cikampek menuju Jakarta dan tol Jagorawi menuju Cawang. Untuk membantu mengurai kemacetan, petugas juga memberlakukan kontraflow di ruas tol dalam kota menuju Pancoran dan juga Semanggi. Macet terjadi akibat meningkatnya volume kendaraan di hari pertama kerja usai libur Natal dan Tahun Baru. Dan di ruas jalan arteri tersebut diberlakukan ganjil genap. Sementara itu di Depok, Jawa Barat ada yang berbeda saat petugas Satlantas Polres Depok mengatur lalu lintas. 2 personil polisi berkuda ikut dikerahkan untuk mengurai kepadatan kendaraan di persimpangan yang menghubungkan Jalan Raya Margonda dan Juanda. 3 lampu merah di persimpangan ini pun ikut dijaga, termasuk 2 polisi berkuda yang turut mengatur arus lalu lintas mengenakan atribut lengkap. Keduanya tampak menyeberangi salah satu marka jalan dan berhenti persis di samping lampu merah Juanda sambil mengibarkan bendera lalu lintas berwarna merah kuning. Tak pelak aksi tersebut menyita perhatian sejumlah pengendara yang berhenti di lampu merah. Percikan api terus membakar bentangan kabel PLN di stasiun Bogor, Jawa Barat. Selain merambat cepat, api juga menghanguskan atap peron kereta komuter lain di jalur 8 hingga mengeluarkan kepulan asap. Petugas pun berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR yang membakar lapisan kabel dan atap peron KRL. Kebakaran ini pun membuat para penumpang KRL panik hingga menghindar dari lokasi kejadian. Dari hasil pengecekan petugas pemadam kebakaran, diduga penyebab kebakaran akibat korsleting kabel listrik. Ya, menurut informasi itu terjadinya dari konsleting listrik dan merambat ke atap peron sehingga terjadi kebakaran. Dan kami setelah tiba di sana, api sudah dapat dipadamkan dengan menggunakan APAR oleh petugas keamanan stasiun. Akibat kejadian ini, aliran listrik di sekitar lokasi sempat padam. Namun insiden tidak berdampak pada keterlambatan perjalanan kereta api. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2019-2024, Nadiem Makarim akhirnya menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan untuk mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2019-2024 akhirnya digelar pada hari ini. Sebelumnya sidang sempat 2 kali tertunda akibat Nadiem Makarim sakit. Nadiem merupakan terdakwa dalam kasus dugaan korupsi, pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi berupa Chromebook. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, polisi memastikan pelaku pembunuhan seorang ibu rumah tangga di Medan 10 Desember lalu adalah anak perempuan korban yang masih duduk di bangku SD. Pelaku sakit hati dirinya dan kakaknya kerap dianiaya korban. Polisi mengungkap kasus pembunuhan seorang ibu rumah tangga di Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara pada 10 Desember lalu. Polisi pastikan pelaku adalah anak perempuan korban yang masih duduk di kelas 6 SD. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jen Calvin Simanjuntak mengatakan pelaku sakit hati lantaran korban kerap menganiaya dirinya dan kakaknya. Bahkan menurut polisi, korban kerap memarahi keluarganya dan mengancam dengan menggunakan pisau. Adapun puncak kemarahan pelaku terjadi saat aplikasi game online yang ada di ponselnya dihapus oleh korban.
Polisi tetapkan pelaku sebagai anak berkonflik dengan hukum karena masih di bawah umur. Ditetapkan sebagai tersangka. Namun demikian posisi anak sekarang berada di rumah aman. Karena sekali lagi teman-teman yang tolong kita, ini adalah anak yang pada saat kejadian itu kemudian kita menggunakan KDRT. Kan masalah motifnya terkait dengan amarah si anak melihat kakaknya pada saat tanggal 22 itu dipukuli menggunakan ikat pinggang dan lain-lain satu, dan ada memar di kaki dan bagian tangannya yang sangat virus, dan di situ dia juga melihat korban ini berkali-kali memarahi dirinya, memarahi kakaknya, dan bahkan memarahi bapaknya. Pembunuhan terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 ketika pelaku tidur di kamar yang sama bersama kakaknya dan korban. Pelaku tiba-tiba menikam korban beberapa kali dengan pisau dapur hingga korban meninggal. Kakak pelaku sempat berusaha mengambil pisau dari pelaku, namun juga terluka diserang pelaku. Kakak pelaku akhirnya berlari meminta tolong kepada ayahnya yang berada di lantai 2 rumah. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Kedaulatan Laut Indonesia menjadi harga mati di tengah ancaman yang datang bertubi-tubi. Dan berikut perbincangan Diandra Mukni bersama Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Laksdia TNI Dr. Irfansyah dalam One on One. Berikut ini. Tantangan terbesar dari Bakamla dalam melakukan pengamanan maritim di Indonesia. Ya, seperti kita ketahui, lautnya Indonesia ini luas banget. 6,4 juta kilometer persegi kira-kira ini. Saya belum pernah ngukur sendiri juga. Dengan kemampuan kita, dengan aset yang kita miliki ini tantangannya cukup besar. Karena terus terang di Bakamla kami juga walaupun ada keterbatasan, tapi standar kami nggak akan kami turunkan. Laut Indonesia harus aman, harus dipercaya oleh pengguna laut, khususnya untuk pengguna laut dari asing. Sehingga mereka bisa mau masuk, membantu kita meningkatkan investasi. Mereka mau investasi di Indonesia, terutama di bidang maritim, kalau lautnya aman. Nah, ini tugas kita, tantangannya. Sementara ancamannya banyak. Ada penyelundupan, ada yang pelintas batas, ada nelayan yang hanyut. Itu Bakamla yang ngurusin juga tuh, Pak? Kita urus semua di laut. Dan kita tidak hanya nangkap-nangkap, kita bantu kalau mereka kesusahan. Ada beberapa kali juga kita bantu memulangkan nelayan kita dari negara lain. Oh iya? Iya, kalau mereka udah proses hukumnya udah selesai, apalagi dianggap tidak bersalah, kadang-kadang kita jemput karena lokasinya mungkin harus lewat laut. Dan kita dengan sukarela akan kita bantu. Beberapa kali di Malaysia, Singapura, Australia juga kita jemput di laut dengan dibungkus latihan bersama tadi, Mbak. Kita latihan bersama sambil jemput nelayan yang sudah selesai urusannya lah di sana di negara lain. Ya, alhamdulillah jalan lancar.